Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel pemula. Ya, welcome back to my YouTube channel. Masih tentang seputar dunia rambut, belum dunia goib ya. Jadi kali ini kita masih mengupas tuntas tentang yang mau membuat potongan taper fade dengan pola dasar menggunakan guard nomor 3. Jadi untuk beberapa orang mungkin berbeda, ada yang menggunakan guard nomor 3, nomor 4. Bebas sesuka hati, yang penting kalian merasa nyaman. Dilanjut di sini gua menggunakan trimmer untuk membuat guard line. Sebuah potongan taper fade ya, bisa menggunakan trimmer atau menggunakan clipper, tergantung kenyamanan masing-masing. Lanjut di sini gua menggunakan shaver. Jadi fungsinya untuk memperhalus rambut-rambut yang ya masih kelihatan bintik-bintik hitam mungkin seperti bekas jerawat, sampai benar-benar halus dan bersih. Oke, lanjut di sini gua menggunakan clipper dengan levering turun mentok, dinaikkan sedikit ya, kira-kira turun naik seperti itu sampai benar-benar garisnya hilang dari garis pertama yang tadi gua buat dengan levering turun. Jadi di sini gua membuat taper fade ini, gua menggunakan sistem fade atau fade system seperti pada umumnya. Hanya saja fade-nya kali ini kita buat berbeda. Oke, lanjut terus digosok dengan permainan di leveringnya aja, dinaikkan, turunkan, naik, turun, asal jangan sampai bosan. Dilanjut menggunakan guard nomor 0,5. Jadi yang biasa gue lakukan dari tanpa guard, lanjut menggunakan guard nomor 0,5. Ya, teknik yang gue gunakan ya ini teknik clippernya flick ya. Bisa juga dengan teknik simuk, ya sama aja. Gerakan yang membentuk huruf C. Jadi fungsinya untuk menyambungkan dari 0,5 ke 1 biar lebih mudah, biar lebih gampang. Lanjut terus digosok sampai garisnya hilang. Jadi biasa yang gue gunakan yaitu levering pertama kali gua turunkan, benar-benar turun, lalu naikkan sedikit. Jadi pertama turun, naik setengah. Ya, seperti itu kira-kira. Agak susah menjelasinya. Dari guard nomor 0,5 dilanjut gua menggunakan guard nomor 1, number 1. Ya, seperti pada fade system pada umumnya, gua menggunakan banyak guard dari 0,5, 1, lanjut ke 1,5 dan seterusnya. Ya, bagian belakang juga sama, masih menggunakan guard nomor 1. Dengan tuas pertama kali itu gua turunkan, lalu gua naikkan setengah untuk menghilangkan garis-garisnya, untuk biar dia connect, jadi nggak disconnect seperti itu. Oke. Terus digosok-gosok sampai benar-benar halus. Tinggal dipermainkan saja leveringnya, asal jangan mempermainkan wanita, karena nggak baik juga. Dilanjut menggunakan guard nomor berapa ini? Ya, betul.
guard nomor 1,5. Jadi biasa yang gua gunakan itu setelah menggunakan guard nomor 1, gua gunakan guard nomor 1,5. Fungsinya untuk menyambungkan gradasi yang akan gua buat dari nomor 1 ke nomor 2. Menurut gua sih agak lumayan sulit ya kalau dari 1 langsung ke 2. Bisa-bisa aja sih, cuman agak sulit karena alat itu hanya sebagai pembantu. Oke, fade-nya sudah mulai kelihatan. Jadi setelah gua menggunakan guard nomor 1,5, kali ini gua menggunakan guard nomor 2. Ya, modelnya nggak mau diambil, jadi harus dijongkrok-jongkrokin. Karena tadi gua menggunakan pola awal menggunakan guard nomor 3, jadi nanti sampai di endingnya gua menggunakan guard nomor 3 kembali hanya untuk sekedar merapikan. Atau bisa juga gua selesai di guard nomor 2 lalu gua menggunakan teknik, ya nanti ada di situ. Lanjut terus digosok-gosok sampai benar-benar halus. Ya, fade-nya sudah mulai terlihat. Nah, jadi kenapa namanya taper fade? Ya karena ada unsur fade-nya. Oke, kita rapikan bagian-bagian yang perlu kita rapikan, atau baby hair atau anak rambut. Tapi di sini nggak ada anaknya sih karena nggak ada bapaknya. Ya, mungkin untuk teman-teman sudah nggak asing dengan potongan ini. Hanya saja di sini gua sekedar menunjukkan bagaimana cara gua membuat potongan tersebut. Ya, nampak dari belakang sudah mulai terlihat fade-nya dengan kepala yang lumayan cukup bagus, serat rambut padat. Jadi untuk membuat fade kalau rambutnya tipis itu juga kurang bagus juga. Jadi kita perlu rambut yang seratnya padat, tebal, lebih bagus juga. Ya, kemana ini jalan-jalan? Nah, di sini kita semprot-semprot dulu supaya rapi menggunakan air. Ingat ya, menggunakan air, jangan menggunakan bahan bakar karena nanti bakal jeblok. Nah, di sini untuk merapikan bagian atas gua menggunakan teknik clipper over comb. Jadi untuk membuang rambut-rambut atau sisa rambut yang keluar-keluar yang tidak beraturan. Oke, jadi teknik ini kalau untuk pemula, oke, gue ulangi, kalau untuk pemula itu lumayan agak susah untuk menggunakan teknik clipper over comb karena ini perlu feeling. Mungkin bagi yang sudah terbiasa ini mudah, tapi untuk pemula ini jelas sangat susah. Lanjut sampai semuanya benar-benar rapih keliling, kiri kanan kiri kanan kiri kanan, sampai semuanya nggak ada rambut-rambut yang keluar. Ya, jadi kita usahakan bentuknya itu supaya square atau lurus, jadi nggak terlalu melengkung. Oke, kali ini dilanjut dengan apa? Yuk, ya, sepertinya gua akan membuat atau merapihkan rambut-rambut bagian luar. Ya, shape up namanya. Jadi sebelum gua kerok, tadi sudah gua basahi dengan air putih ya, jangan air ketuban. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu untuk supaya rambutnya ketika dikerok itu lebih mudah atau empuk, nggak keras.
gel bisa menggunakan air. Kalau langsung atau to the point itu biasanya dilanjut menggunakan teknik yang sama, mempertegas garis-garis luar. Bagian V-point juga gue sangat pertegas, jadi biar cukurannya terlihat lebih rapi. Ya, sudah jadi bagian samping, tinggal bagian atas. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini karena gua hanya menunjukkan bagaimana cara gua membuat taper fade. Jadi gue lebih fokus ke bagian samping. Untuk bagian topnya mungkin next time gua share bagaimana cara gua membuat atau memotong bagian atasnya. Kali ini gua hanya menunjukkan bagaimana cara gua membuat taper fade hanya pada bagian sampingnya. Untuk bagian topnya mungkin next time gua buat videonya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa apa? Ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara, ya pastinya kalian tahu lah caranya gimana. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.